Keluarga Pak Surya, perantau dari Jawa Tengah, tiba di Jakarta dengan harapan besar. Mereka terdiri dari Pak Surya, seorang pria parubaya dengan semangat pantang menyerah, dan dua anak laki-lakinya, Ardi dan Bima, yang masih muda tetapi tangguh. Istri Pak Surya, Bu Sari, ikut serta untuk membantu usaha keluarga. Mereka datang ke ibu kota dengan niat untuk berjualan sayur dan buah di pasar induk terbesar di Jakarta. Sebagai keluarga yang sederhana, mereka membawa modal seadanya, tetapi penuh dengan semangat kerja keras. Sesampainya di Jakarta, mereka menyewa sebuah rumah kecil di dekat pasar dan mulai menyusun rencana untuk memulai usaha mereka. Keesokan harinya, Pak Surya dan kedua anaknya pergi ke pasar untuk mengurus izin berjualan. Mereka mendatangi kantor pengelola pasar dan mengajukan permohonan izin resmi. Setelah beberapa prosedur administratif, mereka akhirnya mendapatkan izin untuk berjualan di area pasar pagi. Dengan penuh semangat, mereka mulai membeli persediaan sayur dan buah dari petani serta distributor. Berbekal pengalaman bertahun-tahun berdagang di kampung halaman, Pak Surya yakin bahwa mereka bisa bersaing dengan pedagang lain. Di hari pertama berjualan, mereka memasang lapak sederhana dengan tumpukan sayur dan buah segar. Ardi dan Bima bekerja sama dengan cekatan, melayani pelanggan yang datang. Awalnya, mereka hanya mendapat beberapa pembeli, tetapi karena kualitas dagangan mereka sangat baik, pelanggan mulai berdatangan. Hari itu berjalan lancar, dan mereka merasa bahwa Jakarta memberikan peluang besar bagi mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada bahaya yang mengintai di balik kesuksesan awal mereka. Pasar induk yang mereka tempati adalah pusat perdagangan yang sangat ramai, beroperasi hampir sepanjang waktu. Ratusan pedagang dari berbagai daerah berjualan di sana, menjadikan tempat ini sebagai jantung ekonomi rakyat kecil. Pak Surya dan keluarganya mulai mengenal beberapa pedagang lain, yang sebagian besar menerima mereka dengan baik. Mereka berbagi cerita tentang dinamika pasar, mulai dari persaingan dagang hingga sistem tidak resmi yang telah lama mengakar. Seorang pedagang tua bernama Pak Darman memperingatkan Pak Surya bahwa ada kelompok preman yang menguasai pasar. Kelompok ini mengaku sebagai keamanan pasar, tetapi sebenarnya hanya preman yang mencari keuntungan dengan cara memeras pedagang. Mereka memungut uang keamanan dan uang kebersihan setiap minggu, dan pedagang yang menolak akan mengalami kesulitan. Pak Surya mendengarkan dengan serius, tetapi ia tetap optimis bahwa usaha mereka akan berjalan lancar karena sudah memiliki izin resmi dari pemerintah. Beberapa hari berlalu, usaha mereka semakin dikenal. Pelanggan tetap mulai berdatangan, dan omset mereka meningkat. Ardi dan Bima semakin terbiasa dengan suasana pasar, sementara Bu Sari membantu di rumah dengan mengatur stok dagangan. Keluarga ini merasa bahwa mereka mulai mendapatkan tempat di pasar tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa perhatian kelompok preman mulai tertuju pada mereka, menganggap mereka sebagai pedagang baru yang bisa dieksploitasi. Setiap hari, keluarga Pak Surya bangun pukul 3 pagi untuk mempersiapkan dagangan. Ardi dan Bima membantu ayahnya menata sayur dan buah di lapak sebelum pelanggan mulai berdatangan. Mereka melayani pembeli dengan ramah, menawarkan harga yang bersaing. Bu Sari sering datang membawa teh hangat dan makanan ringan untuk mereka. Suasana kerja keras ini menjadi bagian dari rutinitas keluarga mereka. Dalam waktu singkat, usaha mereka berkembang pesat. Banyak pelanggan yang menyukai dagangan mereka karena kesegarannya. Mereka juga dikenal sebagai pedagang yang jujur dan ramah. Hal ini membuat beberapa pedagang lain iri, tetapi Pak Surya selalu bersikap rendah hati dan berusaha menjaga hubungan baik dengan semua orang. Mereka mulai mendapatkan pemasok tetap yang menawarkan harga lebih murah, sehingga keuntungan mereka semakin meningkat. Namun, di balik keberhasilan itu, ada ancaman yang mulai mengintai. Preman pasar yang selama ini mendominasi tidak menyukai keberadaan pendatang baru yang berjualan tanpa izin dari mereka. Mereka mulai mengamati keluarga Pak Surya, menunggu waktu yang tepat untuk mendatangi mereka dan menagih iuran wajib. Hari-hari damai yang dinikmati keluarga ini segera akan terganggu oleh ketidakadilan yang telah lama mengakar di pasar tersebut. Pada suatu pagi yang sibuk, Pak Surya dan kedua anaknya sedang sibuk melayani pelanggan ketika seorang pria bertubuh kekar datang menghampiri lapak mereka. Pria itu mengenakan jaket kulit hitam dan diikuti oleh dua orang lainnya yang berwajah garang. Ia memperkenalkan diri sebagai Bagas, salah satu pengelola keamanan di pasar. Dengan nada arogan, Bagas meminta keluarga Pak Surya untuk membayar uang keamanan
dan iuran kebersihan, agar mereka bisa terus berjualan tanpa gangguan. Pak Surya dengan tenang menjelaskan bahwa ia telah mengurus izin resmi dari pemerintah dan sudah membayar semua biaya yang diwajibkan. Ia menolak membayar iuran tambahan yang diminta Bagas. Mendengar hal itu, Bagas tersenyum sinis dan berkata bahwa izin resmi tidak berarti apa-apa tanpa persetujuan mereka. Ia mengancam jika keluarga Pak Surya tidak membayar, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam berjualan. Ardi dan Bima mulai merasakan kemarahan, tetapi Pak Surya menenangkan mereka dan meminta Bagas pergi. Bagas dan anak buahnya akhirnya pergi, tetapi bukan tanpa meninggalkan ancaman. Ia berjanji akan kembali, dan kali ini, mereka tidak akan meminta dengan baik-baik. Pak Surya tahu bahwa masalah ini belum selesai, tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia tidak ingin tunduk pada premanisme yang telah lama merajalela di pasar. Namun, ia juga menyadari bahwa keluarganya harus bersiap menghadapi kemungkinan buruk yang akan terjadi. 2 hari setelah kejadian itu, Bagas kembali, kali ini dengan lebih banyak anak buah. Mereka datang saat pasar sedang ramai, ingin memperlihatkan dominasi mereka di hadapan para pedagang lain. Dengan suara lantang, Bagas kembali menuntut uang keamanan dari Pak Surya, kali ini dengan nada yang lebih mengancam. Ia bahkan mengatakan bahwa lapak mereka bisa saja, tidak sengaja, terbakar atau barang dagangan mereka bisa tercecer jika mereka terus membangkang. Pak Surya tetap teguh dengan keputusannya. Ia berkata bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, ia tidak akan membayar sepeser pun kepada preman yang hanya ingin mencari keuntungan dari kerja keras orang lain. Mendengar hal itu, Bagas mulai kehilangan kesabaran. Ia menyuruh anak buahnya untuk membalikkan meja dagangan keluarga Pak Surya sebagai peringatan. Sayuran dan buah-buahan pun berhamburan di tanah, mengundang perhatian para pedagang lain. Melihat dagangan mereka dihancurkan, Ardi dan Bima tak bisa tinggal diam. Mereka maju untuk melawan, tetapi Pak Surya menahan mereka. Belum waktunya, bisiknya pelan. Keluarga ini memilih untuk mengalah sementara, tetapi di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan premanisme ini. Malam itu, di rumah mereka yang sederhana, Pak Surya, Ardi, dan Bima berdiskusi bagaimana mereka akan menghadapi preman-preman ini tanpa melanggar hukum. Pagi berikutnya, keluarga Pak Surya kembali ke pasar dengan tekad yang lebih kuat. Mereka mulai membereskan dagangan mereka yang kemarin diobrak-abrik dan kembali berjualan seperti biasa. Beberapa pedagang lain datang memberi simpati, tetapi sebagian besar memilih diam karena takut pada preman. Meski demikian, semangat keluarga ini tidak goyah. Mereka yakin bahwa mereka bisa bertahan tanpa tunduk pada ancaman. Namun, keberanian mereka membawa konsekuensi. Siang itu, beberapa anak buah Bagas datang lagi, kali ini lebih agresif. Mereka langsung menghampiri Ardi dan Bima yang sedang menata dagangan. Salah satu preman menarik kerah baju Ardi, sementara yang lain mendorong Bima hingga hampir terjatuh. "Kalian tidak belajar, ya?" ujar salah satu preman dengan nada mengejek. Melihat anak-anaknya diperlakukan kasar, Pak Surya akhirnya kehilangan kesabaran. Ia maju ke depan, berdiri di antara anak-anaknya dan para preman. "Kalau kalian berani, hadapi aku," katanya tegas. Bagas yang baru datang hanya tertawa. Ia mengeluarkan sebilah pisau dari balik jaketnya dan berkata, "Jangan menantang sesuatu yang tidak bisa kau selesaikan, Pak Tua." Atmosfer di pasar menjadi tegang. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagas mengayunkan pisaunya dengan santai, mencoba menakut-nakuti Pak Surya dan keluarganya. Beberapa pedagang yang melihat kejadian itu hanya bisa diam ketakutan, tak ada yang berani membantu. "Kami sudah memberi peringatan, tapi kalian tetap keras kepala," ujar Bagas sambil menatap tajam ke arah Ardi dan Bima. Salah satu anak buahnya menendang keranjang berisi sayuran, membuatnya berserakan di tanah. Pak Surya tetap berdiri tegak. "Kami tidak takut, kami hanya ingin mencari nafkah dengan jujur," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. Ardi dan Bima mulai mengepalkan tangan mereka, siap bertarung jika keadaan semakin buruk. Bagas tersenyum sinis, lalu melangkah lebih dekat. "Baiklah, kalau kalian ingin bermain keras, kita akan lihat siapa yang menang." Ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap menyerang. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, suara sirene patroli pasar terdengar mendekat. Beberapa petugas keamanan pasar datang, membuat Bagas dan anak buahnya mundur untuk sementara.
Jangan kira ini sudah selesai, ancam Bagas sebelum pergi. Keluarga Pak Surya tahu bahwa ancaman ini tidak main-main. Mereka harus bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar dalam waktu dekat. Malam harinya, di rumah kontrakan sederhana mereka, Pak Surya mengajak Ardi dan Bima untuk berdiskusi. Kita tidak bisa terus begini, katanya. Preman-preman itu tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Ardi yang sudah sejak tadi geram langsung berkata, kita lawan saja, Pak. Mereka hanya berani menggertak. Bima pun mengangguk setuju. Pak Surya menarik napas dalam. Kalian memang kuat, tapi kita harus bijak. Jika kita melawan secara terbuka, mereka bisa saja balas dendam lebih kejam lagi. Kita perlu strategi. Ia mengingatkan kedua anaknya bahwa mereka memiliki keahlian bela diri yang telah dilatih sejak kecil oleh kakek mereka, seorang pendekar silat di kampung halaman mereka. Silat bukan hanya tentang bertarung, tapi juga tentang mengendalikan keadaan, katanya. Mereka sepakat untuk tidak langsung menyerang, tetapi akan membela diri jika keadaan memaksa. Malam itu, mereka berlatih kembali di halaman rumah, mengasah kembali gerakan-gerakan yang sudah lama tidak mereka gunakan. Mereka tahu, pertempuran sesungguhnya akan segera datang, dan mereka harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Keesokan paginya, keluarga Pak Surya kembali ke pasar seperti biasa. Meski ada sedikit ketegangan di antara para pedagang, mereka tetap melanjutkan jualan tanpa rasa takut. Namun, sekitar pukul 5 pagi, Bagas kembali, kali ini dengan lebih banyak orang. Mereka langsung mengelilingi lapak keluarga Pak Surya, membuat suasana pasar menjadi hening. Sudah cukup main-main, kata Bagas dengan suara dingin. Hari ini, kalian bayar, atau kalian tidak akan berjualan lagi. Beberapa preman mengeluarkan pisau dan balok kayu, bersiap membuat kekacauan. Para pedagang lain menyingkir, takut terkena imbasnya. Pak Surya menatap Ardi dan Bima, memberi isyarat halus. Sekarang, bisik Ardi. Pak Surya mengangguk. Dalam hitungan detik, Ardi dan Bima bergerak cepat. Ardi menangkis pukulan salah satu preman dengan gerakan silat yang cekatan, sementara Bima menyapu kaki lawannya hingga terjatuh. Pak Surya sendiri dengan gesit menghindari serangan pisau Bagas, lalu memutar tubuhnya untuk menghantam dada lawannya dengan siku. Para preman tidak menyangka bahwa keluarga ini bukan pedagang biasa. Mereka berusaha melawan, tetapi satu persatu mulai tumbang dengan luka-luka di tubuh mereka. Para pedagang yang melihat kejadian itu terkejut. Mereka tak menyangka bahwa keluarga Pak Surya memiliki kemampuan bela diri yang begitu hebat. Sementara itu, Bagas yang mulai panik mencoba menyerang Pak Surya dengan pisaunya, tetapi dengan gerakan cepat, Pak Surya menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya hingga pisau itu terlepas. Dengan satu gerakan, ia mendorong Bagas ke belakang hingga jatuh tersungkur. Ardi dan Bima masih berhadapan dengan beberapa preman yang tersisa. Salah satu preman mencoba menyerang Bima dengan balok kayu, tetapi Bima dengan cepat menunduk dan menyapu kaki lawannya hingga jatuh. Ardi sendiri berhasil melumpuhkan lawannya dengan tendangan ke arah dada, membuatnya tersungkur ke belakang. Dalam waktu singkat, semua preman terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Orang-orang di pasar bersorak melihat kejadian itu. Mereka sudah lama takut pada para preman, dan sekarang mereka melihat ada seseorang yang berani melawan. Beberapa pedagang bertepuk tangan, sementara yang lain berteriak, hajar mereka lagi, biar kapok. Namun, Pak Surya menahan diri. Kita tidak perlu memperpanjang ini. Biarkan hukum yang menyelesaikan, katanya. Dan tepat pada saat itu, beberapa polisi datang ke lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Polisi yang datang langsung mengamankan situasi di pasar. Bagas dan anak buahnya yang terkapar di tanah dengan luka-luka segera diborgol dan diangkut ke mobil patroli. Beberapa petugas mendekati keluarga Pak Surya, memastikan bahwa mereka tidak terluka. Apa yang terjadi di sini? Tanya seorang perwira polisi kepada Pak Surya. Pak Surya menjelaskan semuanya, dari awal bagaimana mereka diintimidasi hingga akhirnya harus membela diri saat diserang. Beberapa pedagang yang menjadi saksi juga ikut berbicara, membenarkan bahwa keluarga Pak Surya hanya mempertahankan diri dari aksi premanisme. Namun, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi meminta mereka ikut ke kantor untuk memberikan keterangan lebih rinci. Dengan tenang, Pak Surya, Ardi, dan Bima mengikuti polisi ke kantor. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu memberikan dukungan moral. Mereka mulai sadar bahwa sudah saatnya mereka tidak lagi takut pada preman yang selama ini menindas mereka.
Saat keluarga Pak Surya masuk ke dalam mobil polisi, beberapa pedagang berteriak, "Terima kasih, Pak Surya. Kalian pahlawan kami." Di kantor polisi, keluarga Pak Surya diminta memberikan keterangan. Seorang penyidik senior yang tampak berwibawa mulai menanyai mereka satu persatu. "Kami sudah menerima banyak laporan tentang premanisme di pasar induk itu," kata penyidik. "Tapi tidak banyak orang yang berani bersaksi. Kalian baru saja membantu membuka jalan untuk menangkap mereka." Pak Surya menjelaskan bahwa mereka tidak pernah berniat mencari masalah, hanya ingin berjualan dengan jujur. Namun, ketika preman mulai mengancam dan menyerang, mereka tidak punya pilihan selain membela diri. Ardi dan Bima juga memberikan kesaksian tentang bagaimana preman-preman itu berulang kali datang untuk memeras mereka. Setelah beberapa jam pemeriksaan, polisi akhirnya memutuskan bahwa keluarga Pak Surya tidak bersalah. "Kalian hanya membela diri," kata penyidik. "Kami akan melanjutkan penyelidikan lebih dalam terhadap kelompok preman ini. Jika perlu, kami akan meminta kalian menjadi saksi di pengadilan." Pak Surya setuju. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi ini adalah langkah besar untuk membersihkan pasar dari premanisme. Sementara keluarga Pak Surya diperiksa, polisi yang lain mulai bergerak menangkap anggota kelompok Bagas yang masih berkeliaran di pasar. Dengan bukti dan laporan dari para pedagang, polisi menggerebek beberapa tempat persembunyian preman di sekitar pasar. Beberapa di antara mereka mencoba melarikan diri, tetapi polisi sudah bersiap menangkap mereka satu persatu. Di malam yang sama, berita tentang penangkapan kelompok preman di pasar induk mulai tersebar. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya merasa lega. Mereka berharap pasar bisa menjadi tempat yang aman untuk mencari nafkah tanpa perlu takut diperas lagi. Ketika polisi akhirnya melepaskan keluarga Pak Surya setelah pemeriksaan, mereka kembali ke rumah dengan perasaan lega. Meski kelelahan, mereka tahu bahwa hari itu mereka telah melakukan sesuatu yang benar. "Ini baru awal," kata Pak Surya. "Kita harus tetap waspada, tapi aku yakin keadaan akan berubah." Keesokan paginya, keluarga Pak Surya kembali ke pasar seperti biasa. Namun, kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi wajah-wajah preman yang berkeliaran. Para pedagang tersenyum lebih lebar, merasa lebih aman untuk berjualan. Beberapa pedagang bahkan menghampiri keluarga Pak Surya, mengucapkan terima kasih atas keberanian mereka. "Kami sudah lama ingin melawan, tapi tidak punya keberanian," kata seorang pedagang tua. "Kalian menunjukkan pada kami bahwa kita tidak perlu takut jika kita bersatu." Beberapa pedagang mulai membicarakan rencana untuk membentuk paguyuban resmi, agar mereka bisa saling melindungi dan mencegah premanisme kembali tumbuh di pasar. Pak Surya hanya tersenyum. "Kita hanya ingin berjualan dengan jujur," katanya. "Semua orang berhak mencari nafkah tanpa harus diperas." Ardi dan Bima juga merasa bangga. Mereka tidak hanya membela keluarga mereka, tetapi juga membantu banyak orang. Meskipun Bagas dan kelompoknya sudah ditangkap, ada beberapa preman yang masih bebas dan merasa tidak terima dengan kejadian ini. Malam itu, seorang pria bertubuh besar yang dikenal sebagai Karta, salah satu preman senior di pasar, mengumpulkan anak buahnya. "Bagas bodoh karena terlalu gegabah," katanya. "Kita tidak bisa membiarkan orang-orang seperti keluarga itu mengacaukan bisnis kita." Karta berencana untuk membalas dendam. Ia mengirim beberapa orangnya untuk mencari informasi tentang keluarga Pak Surya. Namun, polisi yang sudah meningkatkan pengawasan di sekitar pasar segera mengetahui rencana ini. Mereka mulai mengawasi gerak-gerik kelompok Karta dan bersiap menangkap mereka sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh. Sementara itu, keluarga Pak Surya tetap waspada. Mereka tahu bahwa masih ada sisa-sisa kelompok preman yang belum menyerah. "Kita harus tetap hati-hati," kata Pak Surya kepada anak-anaknya. "Mereka mungkin akan mencoba menyerang kita di luar pasar. Namun, mereka tidak gentar. Mereka sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi." Malam itu, keluarga Pak Surya sedang beristirahat setelah seharian berjualan di pasar. Rumah mereka yang sederhana terasa damai, tetapi di luar, bayang-bayang bahaya mengintai. Karta dan beberapa anak buahnya telah mengintai rumah mereka sejak sore, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Sekitar pukul 2 dini hari, Karta memberi isyarat. Beberapa preman perlahan mendekati rumah keluarga Pak Surya dengan membawa senjata tajam. Mereka berencana memberikan pelajaran kepada keluarga ini agar tidak ada lagi yang berani melawan. Premanisme di pasar. Namun, Ardi yang masih terjaga karena merasa waspada mendengar suara langkah kaki di luar rumah.
Dengan sigap, ia membangunkan ayah dan adiknya. "Pak, ada orang di luar," bisik Ardi. Pak Surya segera menyadari apa yang terjadi. Dengan tenang, ia mengatur strategi. Mereka tidak bisa membiarkan para preman itu menyerang lebih dulu. Saat salah satu preman mencoba mendobrak pintu, Ardi dan Bima langsung bergerak cepat, membuka pintu dan menyerang lebih dulu. Pertarungan sengit terjadi di halaman rumah mereka. Karta yang melihat anak buahnya mulai kewalahan segera maju sendiri. Ia adalah petarung jalanan yang berpengalaman, jauh lebih tangguh dibanding Bagas. Dengan tubuh besar dan tenaga kuat, ia langsung menyerang Pak Surya dengan pukulan keras. Namun, Pak Surya yang sudah terlatih dalam silat dengan mudah menghindari serangan itu dan membalas dengan tendangan ke arah perut Karta. Sementara itu, Ardi dan Bima menghadapi dua preman lainnya. Ardi melompat dan memberikan tendangan ke wajah lawannya, membuatnya tersungkur ke tanah. Bima, dengan gerakan gesitnya, menangkis serangan lawan dan membalas dengan pukulan telak ke dagu. Satu persatu, para preman mulai tumbang. Karta yang marah besar mencoba menyerang Pak Surya dengan pisau, tetapi Pak Surya dengan refleks menangkap pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang. Pisau pun terlepas, dan dengan satu gerakan cepat, Pak Surya menjatuhkan Karta ke tanah. Sebelum Karta bisa bangkit, suara sirene polisi terdengar mendekat. Rupanya, salah satu tetangga yang melihat keributan telah melapor. Polisi segera menangkap Karta dan anak buahnya yang masih tersisa. Dengan wajah penuh amarah dan rasa sakit, Karta berteriak, "Ini belum selesai." Namun, polisi tidak menggubrisnya dan langsung memborgol mereka. Para tetangga yang berkumpul menyaksikan kejadian itu akhirnya merasa lega. Kapolsek yang datang langsung ke lokasi mendekati Pak Surya. "Kalian lagi-lagi membantu kami menangkap para preman ini," katanya. "Kami sudah lama mencari bukti untuk menangkap Karta, dan sekarang, dia tidak bisa mengelak lagi." Polisi memastikan bahwa seluruh anggota kelompok preman di pasar telah ditangkap, termasuk jaringan mereka yang lebih besar. Berita tentang kejadian ini segera menyebar ke seluruh pasar. Para pedagang kini benar-benar merasa aman. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi ancaman dari preman. Keluarga Pak Surya telah menjadi simbol keberanian bagi mereka semua. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di pasar berubah drastis. Tidak ada lagi wajah-wajah menakutkan yang berkeliaran meminta uang keamanan. Para pedagang bisa berjualan dengan tenang tanpa harus merasa was-was. Pihak kepolisian juga meningkatkan patroli mereka untuk memastikan bahwa pasar tetap aman dari gangguan premanisme. Pak Surya, Ardi, dan Bima kembali berjualan seperti biasa. Namun, kali ini mereka mendapat lebih banyak pelanggan. Banyak orang datang bukan hanya untuk membeli sayur dan buah, tetapi juga untuk mengucapkan terima kasih. "Kalian telah menyelamatkan pasar ini," kata seorang pedagang. "Kami tidak akan pernah melupakan keberanian kalian." Melihat perubahan ini, Pak Surya hanya tersenyum. "Kami hanya ingin hidup dengan jujur," katanya. "Semoga kita semua bisa bekerja sama menjaga pasar ini tetap bersih dari kejahatan." Para pedagang pun sepakat untuk membentuk komunitas pasar yang akan menjaga keamanan mereka sendiri, bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dengan berlalunya hari, kehidupan di pasar semakin membaik. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi intimidasi. Keluarga Pak Surya kini bisa berjualan dengan damai, seperti yang mereka impikan sejak awal. Ardi dan Bima, yang kini dihormati oleh banyak orang, tetap rendah hati dan terus membantu ayah mereka di lapak. Suatu hari, seorang pejabat dari Dinas Perdagangan datang menemui Pak Surya. "Kami mendengar tentang keberanian kalian," katanya. "Kami ingin mengusulkan agar Pak Surya menjadi ketua komunitas pedagang di pasar ini." Pak Surya terkejut, tetapi setelah berpikir sejenak, ia menerima tawaran itu dengan satu syarat. "Saya hanya ingin membantu, tapi semua pedagang harus ikut menjaga pasar ini bersama-sama." Dan dengan itu, babak baru dalam kehidupan pasar induk pun dimulai. Pasar yang dulunya dikuasai oleh premanisme kini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Keluarga Pak Surya telah membuktikan bahwa keberanian dan keteguhan hati dapat mengalahkan kejahatan. Mereka tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga mengubah nasib banyak orang. Setelah melalui berbagai tantangan, keluarga Pak Surya akhirnya berhasil mewujudkan impian mereka, berjualan dengan tenang tanpa gangguan preman. Keberanian mereka tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga menyelamatkan banyak pedagang dari penindasan. Pasar yang dulunya penuh dengan ketakutan kini menjadi tempat yang aman,
di mana setiap orang bisa mencari nafkah tanpa harus membayar upeti kepada preman. Pak Surya, Ardi, dan Bima tetap rendah hati meskipun telah menjadi sosok yang dihormati di pasar. Mereka menyadari bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan, tetapi juga tentang menjaga dan membangun lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Dengan kebersamaan, mereka membuktikan bahwa kejahatan tidak akan bertahan lama jika masyarakat bersatu melawannya. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Pemerintah setempat dan kepolisian mulai lebih aktif menjaga ketertiban pasar, memastikan bahwa tidak ada lagi kelompok preman yang bisa kembali berkuasa. Dengan kerja sama antara pedagang dan aparat, pasar induk ini benar-benar bebas dari premanisme, menjadi contoh bagi tempat-tempat lain yang masih berjuang melawan ketidakadilan. Keluarga Pak Surya menunjukkan bahwa keberanian untuk melawan kejahatan dapat membawa perubahan besar. Jika seseorang diam terhadap ketidakadilan, maka kejahatan akan terus berlanjut. Namun, dengan keberanian dan solidaritas, kejahatan bisa dikalahkan. Jika para pedagang sejak awal bersatu, premanisme tidak akan bertahan lama. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada pada individu, tetapi pada kebersamaan dalam menghadapi ancaman bersama. Keluarga Pak Surya hanya ingin bekerja dengan jujur, dan pada akhirnya, mereka mendapatkan keadilan. Kejujuran, ketekunan, dan kerja keras akan selalu membawa hasil yang baik, meskipun ada rintangan di sepanjang jalan. Premanisme bisa berkembang karena hukum tidak ditegakkan dengan baik. Ketika polisi mulai bertindak tegas dan masyarakat berani bersuara, kejahatan pun bisa diberantas. Banyak orang takut melawan premanisme karena khawatir akan dampaknya. Namun, kisah ini membuktikan bahwa jika kita berani melawan kejahatan, perubahan yang lebih baik bisa terjadi. Dengan kisah ini, kita diingatkan bahwa keberanian, kejujuran, dan solidaritas adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jangan takut untuk membela kebenaran, karena kejahatan hanya akan menang jika orang-orang baik memilih untuk diam.